Selamat untuk kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita kali ini ibadah yang spesial. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Untuk anak-anak dimanapun berada, kakak mengucapkan untuk Indonesia kita, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Sekarang adik-adik kasih Tuhan, kita mau sama-sama mulai ibadah spesial hari menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sulit berdiri dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layaklah seumur hidup. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan Adik-adik yang di rumah, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa kami. Kami bersama-sama merayakan ibadah spesial memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-80 pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa ini. Saat ini kami mau berdoa memberkati bangsa Indonesia, kami mau memuji kebesaran Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan hadir dalam ibadah KA Gubdi Pluit, pemberitaan firman Tuhan, dan sorak-sorai pujian, kemenangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah KA pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Kakak mengucapkan merdeka. Kita mau puji Tuhan Allah kita mau jadi pahlawan-pahlawan kecilnya buat Tuhan. Kita tangan di pinggang ya, kita puji Tuhan Allah kita. Panglimaku, Tuhan dilihatlah, siapakah lawan kita, tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan dilihatlah, siapakah lawan kita, tidak ada. Adik-adik yang di rumah, di ibadah spesial kita hari ini, kita mau memperingati hari kemenangan bagi bangsa Indonesia. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hatimu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian firman Tuhan dengan ku tanam di hatiku.
Tuhan dengar. Ku hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Wah, hari ini kita merayakan hari kemerdekaan ya, luar biasa adik-adik. Dan sebetulnya hari ini kakak juga mau menceritakan tentang kemerdekaan orang-orang Israel loh, yang lepas dari Mesir. Wah, luar biasa kan ya, sebuah cerita yang begitu relevan untuk apa yang sedang kita rayakan sekarang. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kisahnya Nabi Musa yang memimpin orang-orang Israel menyeberangi Laut Teberau, atau yang biasanya adik-adik mungkin lebih kenal dengan Laut Merah. Oke, sebelum kakak mau menceritakan tentang cerita ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya kita bisa mendengarkan cerita ini dengan lebih fokus. Adik-adik juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, dalam setiap hari-hari kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk anak-anak. Kami mau berdoa ya Tuhan, Tuhan mampukan hamba yang akan menceritakan ini, akan menyampaikan ini, juga adik-adik yang mendengarkan di rumah. Kiranya adik-adik boleh fokus mendengarkan, boleh betul-betul meresapi apa yang didengar, dan juga boleh belajar dengan apa dari apa yang didengar. Dan biarlah ya Bapak, kisah ini bukan hanya sesuatu, bukan sebagai dongeng ya Tuhan, tapi boleh menjadi pembelajaran adik-adik, boleh menjadi refleksi adik-adik atas luar biasanya kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Nah, hari ini kisah cerita ini diambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Yang sebetulnya kakak akan ceritakan dari Keluaran, dan kita akan mundur sedikit dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 21 juga ya. Jadi kita akan mengingat kembali bahwa Musa itu yang disuruh sama Tuhan untuk diminta Tuhan untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Awalnya Musa tidak percaya diri karena Musa bukanlah orang yang pandai lidahnya, artinya bukan orang yang berani dan pintar bicara. Tapi Harun, saudaranya, menemani Musa untuk pergi bersama dengan Musa untuk menghadap Firaun. Nah, jadi pada akhirnya Firaun mengizinkan orang-orang Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Nah, karena begitu banyak ya adik-adik ya, kesulitan-kesulitan dan juga musibah-musibah yang orang Mesir hadapi pada saat itu, sehingga akhirnya Firaun lembut hatinya untuk melepaskan orang-orang Israel pergi dari tanah Mesir. Pasti itu adalah bukan sesuatu yang mudah untuk orang-orang Mesir, Firaun juga, untuk melepaskan orang Israel, karena mengingat begitu lamanya orang-orang Israel ini menjadi tawanan orang Mesir dan akhirnya diminta untuk bekerja di sana ya. Dan akhirnya pergilah Firaun melepaskan orang-orang Israel pergi dari tanah Mesir. Nah, ketika orang-orang Mesir itu pergi, ketika orang-orang Israel itu pergi dari tanah Mesir, mereka membawa segala barang-barang berharga mereka, emas dan juga perak yang mereka dapatkan, barang-barang, bukan hanya barang-barang saja, tetapi ternak mereka pun mereka bawa. Jadi sebetulnya di tanah Mesir, walaupun mereka hidup dengan sengsara ya adik-adik, tapi mereka memiliki barang-barang berharga juga ternyata, dan itu yang mereka bawa untuk ke tanah perjanjian.
Nah, di sana Musa memimpin orang-orang Israel ini untuk pergi ke tanah perjanjian lewat Laut Merah, ya. Dan bagaimana caranya orang-orang Israel itu serta Musa yang memimpinnya pergi? Dapat dari mana? Bagaimana mereka bisa tahu kemana mereka harus berjalan? Nah, karena mereka memilih jalan yang tidak biasa sehingga tidak terlihat mencolok, karena pastikan namanya kalau pergi rombongan adik-adik pastikan kelihatan begitu mencolok ya. Adik-adik mungkin ingat ya, kalau adik-adik mungkin ada yang field trip pergi bersama sekolah, pastikan dalam rombongan cukup besar dan pasti itu menarik perhatian orang-orang bahwa waduh, ada kumpulan dari mana ini, mau kemana. Nah, supaya ini tidak mencolok dan tidak membuat orang-orang lain yang melihat itu menjadi marah karena mereka berpihak pada Mesir, maka Musa dipimpin oleh Tuhan lewat tanda. Ada 2 tanda, yaitu ketika setiap hari Tuhan memberikan pilar awan yang sebagai acuan, oh ini harus pergi kemana ya. Itu adalah kuasa Tuhan yang luar biasa adik-adik, bagaimana dia bisa menunjukkan jalan ya lewat pilar awan. Adik-adik tahu pilar nggak ya kira-kira? Pilar itu seperti tiang yang begitu besar adik-adik, bukan kalau tiang bendera kan kurus ya, kecil ya. Nah, kalau pilar itu adalah sesuatu tiang tapi besar. Mungkin adik-adik kalau pilar itu tuh mungkin dipeluk aja tangannya nggak nyampe, jadi mungkin sebesar itulah pilar ya. Nah, pada siang hari Tuhan membuat pilar awan sebagai penanda untuk mereka, dan ketika malam hari Tuhan memberikan pilar api kepada mereka untuk sebagai penanda kemana harus mereka berjalan. Nah, suatu hari setelah mereka berjalan dan akhirnya Tuhan memberikan tanda kepada Musa untuk meminta orang-orang Israel itu mulai mendirikan kemah ya. Pasti capek ya adik-adiknya, udah berapa hari mereka berjalan, dan akhirnya mereka disuruh untuk beristirahat membuat kemah di tepi Laut Merah, tepi Laut Liberau. Nah, pada saat itu juga adik-adik Firaun kembali keras hatinya, kembali keras dan mengubah pikirannya, mengubah hatinya untuk menyuruh kembali orang-orang Israel itu kembali ke Mesir ya. Jadi dia kembali marah ya. Mungkin kadang-kadang seperti disadarkan, aku kenapa ya tadi? Kok bisa-bisanya aku melepaskan orang-orang Israel itu? Ya, karena bagi orang-orang Mesir, orang-orang Israel ini adalah budak-budak yang berharga buat mereka, karena mereka begitu banyak jumlahnya, dan karena mereka yang begitu banyak jumlahnya ini begitu banyak yang bisa dibangun, begitu baik yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini, sehingga orang Mesir pemimpinnya itu Firaun ini merasa, apa yang terjadi sama aku ya, kok aku bisa ya kasih mereka untuk pergi gitu. Akhirnya marahlah Firaun dan menyuruh 600 kereta kuda untuk mengejar para orang-orang Israel itu dan juga para pasukan-pasukan Firaun. Nah, jadi akhirnya mereka mengejar orang-orang Israel ini, sehingga orang-orang Israel itu akhirnya mengetahui ya akan orang Mesir yang mendatangi mereka. Wah, panik sekali mereka, karena ini aku bagaimana? Ini kalau aku sampai ketahuan malah dibunuh orang-orang Israel ini. Akhirnya orang-orang Israel itu masih dengan begitu banyaknya kuasa Tuhan lewat tanda-tanda yang sudah diberikan, tapi mereka seperti masih takut begitu adik-adik, masih takut dan masih berpikir, aku akan mati karena aku ketahuan ya sama orang-orang Mesir. Maka berserulah mereka ya, lalu saat ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru. Kakak ambil ini dari ayat dari Keluaran 14 pasal Keluaran 14 ayatnya yang ke-10 hingga ke-13. Begini bunyinya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menolong, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir
maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, adik-adik, ini adalah ayat yang luar biasa sekali. Dari Keluaran 14 ayat 14 ini ini adalah salah satu ayat yang juga terkenal untuk menguatkan kita semua bahwa Tuhan akan berperang di saat-saat yang dimana kita merasa begitu helpless, merasa begitu tidak ada pertolongan, tapi Tuhan akan berperang untuk kita. Dan ya, apa yang kita hanya lakukan adalah diam saja. Ya, ini adalah sebuah ayat-ayat yang luar biasa sekali. Ya, kalau kita kembali lagi kepada gambar yang tadi, adik-adik, bahwa Tuhan telah berseru dan kemudian Musa juga ikut mengatakannya kepada orang-orang Israel ini, ya, jangan takut, tetap berdirilah tetap, dan kamu tidak akan melihat janganlah takut kepada orang-orang Mesir itu, karena apa yang kamu akan lihat kamu tidak akan lihat lagi. Artinya apa sih adik-adik? Artinya orang-orang itu akan mati, ya. Nah, pada saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan juga mengarahkannya ke laut, sehingga terbelahlah laut tersebut dan orang-orang Israel itu berjalan, ya, menyeberangi laut dengan di sampingnya adalah seperti tembok air di antara mereka. Ya, kalau adik-adik mungkin pernah nonton Moana, ingat gak? Mungkin adik-adik pernah nonton Moana ya, ketika dia berusaha untuk mendatangi si perempuan yang jadi monster api itu, ya kan? Dia mau datang kepada dia. Akhirnya tiba-tiba laut itu terbelah. Itu seperti itu adik-adik. Kalau adik-adik lihat di film Moana ya, di kanan kirinya adalah tembok laut yang di dalamnya ada ikan-ikan dan lain-lain. Pasti buat orang-orang Israel itu mereka udah tidak lihat-lihat lagi ya, tapi hanya terburu-buru untuk menyeberangi lautan itu, gitu. Dan kemudian orang-orang Mesir berusaha untuk mengejar mereka, tetapi Tuhan membuat macet roda dari kereta kuda tersebut, dan begitu banyak kebingungan di antara pasukan-pasukan itu. Kebingungan itu dibuat oleh Tuhan sehingga mereka diperlambat, mereka tidak bisa mengejar orang-orang Israel. Dan orang-orang Mesir itu pun menyadari bahwa Tuhan yang bertarung melawan mereka, bukan orang-orang Israel, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Maka Tuhan bilang pada Musa untuk angkatlah tanganmu dan kemudian angkatlah tanganmu serta tongkatmu dan kemudian taruhlah itu kembali ke laut. Dan maka pada saat itu juga dua tembok laut itu kembali menyatu, dan sebelum orang-orang Mesir itu bisa kembali ke daratan, maka mereka semua tenggelam di antaranya, ya. Dan pada saat itu pasti orang-orang Israel sudah selamat, mereka sudah sampai semuanya di daratan, ya. Tapi kemudian orang-orang Mesir kan masih mengejar adik-adik, hingga akhirnya pada saat itu orang-orang Israel sudah aman semua. Maka Musa menaruh tongkatnya di antara lautan tersebut, dan kemudian laut itu kembali tertutup seperti sedia kala, seperti awalnya. Dan orang-orang Mesir diantaranya tenggelam, ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan di Keluaran di pasal 14 ayat 13, bahwa janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah,
maka adik-adik apa yang Tuhan firmankan betul-betul terjadi kepada mereka, orang-orang Israel, bahwa mereka tidak lagi melihat orang-orang Israel itu selama-lamanya. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa untuk dan pada saat itu juga, maaf adik-adik, dan pada saat itu juga orang-orang Israel begitu memahami akan kekuatan Tuhan yang luar biasa, dan bersukacitalah mereka, dan mereka bersorak-sorai memuji namanya. Ya adik-adik, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa bahwa Tuhan memampukan orang-orang Israel untuk lepas dari jeratan orang-orang Mesir, ya, yang memperbudak mereka, yang memperkerjakan mereka. Begitu juga ya adik-adik yang kita pelajari dari bagaimana Indonesia akhirnya merdeka, ya. Ini luar biasa ya, walaupun terjadi beratus-ratus tahun setelah apa yang terjadi pada rakyat Israel, bangsa Israel itu juga terjadi oleh bangsa-bangsa, begitu banyak bangsa-bangsa di dunia yang dijajahnya oleh negara lain dan kemudian bisa merdeka. Nah, ini adalah kisah yang luar biasa sekali adik-adik. Bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa kuat, Tuhan yang luar biasa hebat, ya. Hari ini kakak akan mengambil ayat hafalan dari Keluaran 14 ayat 14. Ya, mari kita baca bersama-sama. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita ulangin lagi, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Maksudnya apa sih adik-adik? Apakah dalam situasi sulit, ya udahlah kita diam aja, kan Tuhan akan berperang buat kita? Tidak seperti itu. Tidak, maksudnya tidak bisa dikatakan hanya diambil, oh ya diam saja, kalau ada masalah diam saja, bukan seperti itu. Tapi ketika kita sudah berusaha, sangat kuat berusaha, apa yang kita bisa usahakan, kita usahakan yang terbaik. Tapi ada saatnya juga adik-adik bahwa ketika kita merasa aku sudah lakukan apa yang aku mampu, tapi kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kesulitan ini kok tidak selesai-selesai? Ya, percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam apa yang adik-adik sedang usahakan, apa yang mama sama papa sedang usahakan. Ya, jadi itu yang perlu adik-adik tahu, bahwa Tuhan saat kita berjuang, Tuhan bersama kita. Saat kita istirahat, Tuhan bersama dengan kita. Saat kita sedih, saat kita tidak tahu harus berbuat apa lagi, Tuhan yang akan berperang buat kita. Semoga ini boleh jadi berkat buat kita semuanya, buat kakak juga, buat adik-adik yang mendengarkan juga. Ya, kita sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya. Bye! Nah, adik-adik di rumah, kakak percaya adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk bersama-sama kita melakukannya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kemerdekaan bangsa kita, di hari jadinya, kita mau bersuka cita bagi Tuhan dan terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Bagi adik-adik yang berulang tahun, bukan saja bangsa Indonesia, kakak mengucapkan dari tempat ini, selamat ulang tahun, dan kiranya umur yang panjang, berkat daripada Tuhan, kesehatan, kepintaran, dan roh takut akan Tuhan menyertai adik-adik sepanjang bulan Agustus ini. Kiranya sehat selalu, damai sejahtera Tuhan, dan makin diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah dengan sukacita setiap pemberian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa memberikan ke nomor QRIS berikut ini, atau adik-adik bisa memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang tersedia di ibadah secara onsite. Kita sambut persembahan syukur kita, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, jelaskan.
memberkati kau selamanya. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, apa yang kau Tuhan sekarang. Tuhan kasih bahasa, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Terima kasih buat persembahan adik-adik dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita ada di penghujung ibadah KA pada pagi hari ini. Pengumumannya mengingatkan untuk minggu depan kita berjumpa kembali di dalam ibadah KA pukul 9 pagi secara onsite. Demikian secara online. Adik-adik tetap setia ya untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan bersama mama dan papa, kakak dan adik. Kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah KA pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adalah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Syukur sama-sama terima berkat Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati anak-anak dimanapun mereka berada. Mereka yang beribadah secara onsite, demikian online di rumah, Tuhan juga memberkati mereka. Sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati dan menyertai, baik itu di sekolah, di rumah, di pergaulan, dan di mana saja. Dengan berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan, dan penyertaan kuasa Roh Kudus, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami pohonkan berkat Tuhan, segala rahmat dan kasih karunia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur mengakhiri ibadah KA Gubdi Pluit pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama anak-anak yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Shalom adik-adik, Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!